Perkenalkan, nama saya Alifiani Damayanti dengan NIM 19302011 Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kali ini saya akan membuat video praktek mengajar untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Pedalaman Bahasa Indonesia MI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya kalian belum kurang semangat nih. Ibu tanya apa kabar kalian. Ibu ulangin lagi ya. Kalian harus jawab yang lebih semangat ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Nah, bersama-sama, ayo berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran ketiga mengenai teks non-fiksi. Nah, sebelum itu Ibu mau menanyakan kalian, lihat teman sekeliling kalian, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke, semua masuk semua ya. Oke, alhamdulillah. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baiklah, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, teks non-fiksi, pengertiannya ada yang tahu? Oke, menjelaskan ya. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, contoh teks fiksi ini seperti majalah, jurnal, makalah, atau buku sejarah. Nah, itu merupakan teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi ini ada jenis-jenisnya, yaitu ada 2. Pertama, ya non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Nah, apa sih non-fiksi murni? Non-fiksi murni adalah teks yang dimana pengembangan tulisan berdasarkan data-data yang asli atau otentik atau fakta yang berdasarkan penelitian dan memiliki bukti pendukung yang jelas. Nah, contohnya itu seperti kita membuat jurnal atau makalah atau buku sejarah, itu merupakan contoh dari non-fiksi murni karena itu membuatnya secara ada bukti dan data-data yang asli. Nah, sedangkan jenis non-fiksi kreatif adalah teks atau karya di mana tulisannya dikembangkan berdasarkan imajinasi penulis. Nah, contoh teks non-fiksi ini berupa seperti karya novel. Nah, penulis itu membuat buku novel itu merupakan imajinasi sang penulis untuk dikembangkan jadi sebuah buku novel. Nah, terus teks non-fiksi ini memiliki ciri. Nah, ciri-ciri teks non-fiksi ini yang pertama, teks non-fiksi berbentuk tulisan ilmiah. Maksudnya di sini harus menggunakan teks yang asli atau yang mereka sesuai dengan bukti-buktinya secara menggunakan tulisan ilmiah. Nah, yang kedua, teks non-fiksi berusaha menarik pemikiran pembaca supaya si pembaca dapat menganalisis, berpikir bagaimana isi teks non-fiksi itu. Nah, yang ketiga adalah teks non-fiksi menggunakan gaya bahasa yang denotatif atau memiliki makna sebenarnya. Nah, harus menggunakan makna yang sebenarnya, tidak boleh menggunakan makna kiasan. Terus, teks non-fiksi memiliki unsurnya. Yang pertama, harus ada 1
sampul depan atau cover, 2 judul, 3 nama penerbit atau pengarang, 4 tebal halaman atau jumlah bab. Nah, yang kelima baru memasuki isi dari judul yang kita akan buat, buku yang teks yang akan kita buat. Nah, yang keenam yaitu penutup. Yang terakhir 7 daftar referensi atau daftar pustaka. Yang dimana daftar referensi atau daftar pustaka itu ialah untuk mengetahui data-data dari keasliannya itu dapatnya dari mana. Sekarang anak-anak semua buka buku kalian. Di situ kan ada contoh teks non fiksi. Nah, seperti jenis-jenis ekosistem. Nah, Ibu bacakan ya. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri dari ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Nah, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan 2 contoh ekosistem buatan. Nah, di situ di buku kalian ada sebuah teks non fiksi, dan kita disuruh menggarisbawahi pokok pikiran utama dan kalimat yang penting. Nah, Ibu kasih contoh di sini dalam buku kalian, yaitu contoh ekosistem air tawar. Nah, ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Nah, ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Nah, ekosistem air asin itu contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut biasa lainnya hidup pada ekosistem itu. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Nah, dari teks ini mana pokok pikiran utama dalam teks tersebut? Nah, yang pada siapa yang tahu? Ya, yaitu ekosistem air tawar. Contoh ekosistem air tawar contohnya seperti danau, kolam, dan sungai. Nah, ekosistem air tawar mendapatkan cukup matahari. Nah, kalimat yang kita garis bawahi ya, pokok pikiran utamanya itu ekosistem air tawar. Contohnya danau, kolam, dan sungai. Nah, kalimat utamanya yaitu ekosistem yang ada di air asin. Itu contohnya kerang, koral, dan makhluk lainnya hidup pada ekosistem di air asin. Terumbu karang dan ekosistem air asin. Nah, di sini ada satu contoh lagi, yaitu ekosistem pada padang rumput dan ekosistem gurun. Nah, dalam teks non fiksi ini, kalimat mana yang merupakan gagasan pokok pikiran utama dan kalimat yang paling penting? Ya, yaitu ada di ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Itu merupakan kalimat pokok pikiran utama.
Nah, dalam ini ya kalimat yang paling penting di sini adalah gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Nah, dapat ditumbuhi jenis tumbuhan kaktus. Nah, itu adalah contoh dari teks non fiksi. Nah, di situ kan ada dua teks non fiksi. Kalian jawab di garis bawahi yang mana kalimat yang penting dan mana pokok pikiran utamanya. Kerjakan di rumah, besok dikumpul lagi. Nah, baiklah, sekian pembelajaran pada hari ini mengenai teks non fiksi pada tema 5 subtema 1 pembelajaran ketiga pada hari ini. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini mengenai teks non fiksi. Nah, teks non fiksi adalah teks yang berisikan berdasarkan informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Contohnya seperti makalah, jurnal, majalah, buku sejarah. Nah, teks non fiksi memiliki dua jenis, yaitu yang pertama non fiksi murni dan non fiksi kreatif. Nah, teks non fiksi ini memiliki unsur, yaitu yang pertama harus ada sampul depan atau cover, yang kedua ada nama pengarang atau nama penerbit, yang ketiga ada isi, yang keempat ada penutup, yang kelima ada buku daftar pustaka atau daftar referensi. Nah, itulah kesimpulan pada pagi hari ini, pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kalian lihat sekeliling kita lihat kebersihan lingkungan kelasnya apakah sudah bersih sebelum kita menutup pembelajaran ini. Lihat. Oke, sudah bersih ya. Baiklah. Semoga kalian dapat bermanfaat dan Ibu berikan dan pesan Ibu. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.